Halo semuanya. Halo. 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 Halo teman-teman semua. Kalian pernah bertanya-tanya tentang bagaimana pembentukan bumi? Nah, makanya ada ilmu kebumian. Ilmu ini dibagi menjadi 4 bidang utama, yaitu meteorologi yang membahas cuaca dan iklim, lalu ada oceanografi yang membahas laut dan dinamika perairan, lalu ada geodesi yang membahas bentuk dan ukuran bumi, dan yang terakhir ada geologi yang membahas tentang struktur, material, dan sejarah pembentukan bumi. Nah, untuk memantau, memodelkan, dan memprediksi fenomena-fenomena yang terjadi di bumi, dibutuhkan yang namanya teknologi kebumian. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah teknologi kebumian. Salah satu teknologi pertama yang tercatat adalah alat mendeteksi gempa buatan Jiang Heng dari Tiongkok. Alat ini menjadi langkah awal untuk memahami dinamika bumi. Seiring waktu, teknologi kebumian terus berkembang, mulai dari pengamatan manual, kompas, pengamatan cuaca, hingga saat ini yang kita kenal sebagai satelit, hingga pemodelan komputer yang super canggih. Dengan adanya teknologi kebumian, kita dapat memahami dinamika bumi secara ilmiah. Bahkan, kita dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Penasaran dengan apa saja sih teknologi kebumian pada bidang ilmu kebumian lainnya? Nah, mari kita bahas. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian penerapan teknologi kebumian di bidang meteorologi. Teknologi kebumian di bidang ini contohnya satelit cuaca seperti Himawari 8 yang memantau awan, suhu, dan kelembapan dari luar angkasa. Lalu, ada radar cuaca yang mendeteksi hujan dan badai lewat pantulan gelombang radio. Semua data ini diproses oleh model komputer untuk memprediksi cuaca dan memberi peringatan dini. Hasilnya, kita bisa lebih siap pada hujan deras, badai, sampai perubahan iklim. Baik, mari kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu oceanografi. Nah, di bidang oceanografi, teknologi kebumian itu digunakan dalam bentuk remote sensing atau yang biasa kita kenal tuh satelit penginderaan jarak jauh. Nah, alat ini tuh digunakan untuk mengamati permukaan laut secara luas atau secara spesifiknya kita dapat mengetahui suhu dari suatu lautan, tinggi, warna dari air suatu lautan, serta arus dan juga gelombang laut. Nah, untuk cara kerja dari alat ini sendiri adalah gelombang elektromagnetik itu mengenai permukaan laut dan kemudian sensor tersebut menerima pantulan energi dari gelombang elektromagnetik itu tersebut. Kemudian datanya itu dianalisis dan akhirnya diperoleh hasilnya. Membahas mengenai pemetaan dalam bidang kebumian tidak akan jauh dari yang namanya geodesi dan geomatika. Teknologi yang digunakan dalam bidang ini terdiri seperti sistem GNSS, satellite laser ranging atau SLR, gravimetri, LIDAR, dan masih banyak lagi. Cara penggunaan teknologi contohnya seperti LIDAR, alat ini menggunakan sensor laser untuk memindai objek yang ada di permukaan dan dilakukan pengukuran waktu pantul dari laser tersebut untuk model 3 dimensinya. Sehingga teknologi-teknologi ini dapat membantu pemetaan yang presisi dan mendukung dalam analisis mitigasi bencana, penggunaan SDA, dan lain sebagainya. Lanjut. Sekarang aku bakal bahas bidang geologi. Pernah bayangin gimana caranya para ahli bisa tahu isi perut bumi tanpa harus menggali? Teknologi remote sensing dan GIS memudahkan pemetaan formasi batuan dari jarak jauh. Ada pula teknologi seismik dan geofisika memungkinkan kita melihat struktur bawah tanah tanpa harus menggali. Selain itu, analisis geokimia membantu mengidentifikasi kandungan mineral dan usia batuan. Dengan bantuan teknologi, geologi nggak cuma soal batu dan fosil, tapi juga tentang eksplorasi sumber daya, prediksi bencana, dan menjaga keseimbangan bumi untuk generasi berikutnya. Nah, tapi apa sih dampaknya bagi kehidupan sehari-hari? Yuk, kita simak penjelasan berikutnya. Nah, kalian tahu nggak sih dampak teknologi kebumian dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya banyak banget. Yang pertama, dalam bidang meteorologi. Perkiraan cuaca yang akurat memudahkan masyarakat merencanakan aktivitas harian dan menghindari resiko cuaca ekstrim. Lalu yang kedua, di bidang oceanografi. Informasi tentang gelombang dan pasang surut laut sangat penting bagi nelayan, pelayaran, dan kegiatan wisata bahari. Lalu yang ketiga, dalam bidang geodesi. Teknologi yang digunakan dalam sistem navigasi GPS dapat mempermudah mobilitas kita sehari-hari. Lalu yang keempat dan yang terakhir, dalam bidang geologi, teknologi digunakan untuk memetakan daerah rawan gempa atau longsor, sehingga masyarakat dapat membangun infrastruktur di lokasi yang aman. Nah, itu tadi contoh dampak teknologi kebumian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, gimana nih? Sekarang udah ngerti kan tentang teknologi kebumian? Agar lebih paham, aku bakal ringkasin apa aja sih yang udah kita bahas di video ini. Kita udah ngebahas apa itu kebumian dan sejarah teknologi kebumian beserta contohnya yang dibagi jadi 4 bagian, yaitu meteorologi dengan satelit cuacanya, oceanografi dengan remote sensing, geodesi dengan sistem GNSS, dan geologi dengan teknologi seismik dan geofisikanya. Terakhir, dibahas pula dampaknya untuk kehidupan sehari-hari yang ternyata sangat berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Nah, semoga ilmu ini dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.